memang kejadian hujan ekstrim, kemudian kejadian panas yang ekstrim itu sudah sama-sama kita rasakan. Bahkan di Amerika ya kan, di LA itu Los Angeles, paling tek aku kalau di Jakarta ini ya, jadi di situ memang nggak sesuatu yang sepertinya nggak mungkin terjadi gitu. Kenapa pas masih musim dingin di sana malah terjadi kebakaran hebat? Nah, kita sendiri pun juga merasakan di Jakarta banjir, walaupun sudah ada rekayasa cuaca yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kejadiannya pun masih kita rasakan kemarin pas Imlek. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita semua. Next saja, masih lanjut paparannya. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua bahwa pemanasan global itu bukan hanya sekedar cerita. Pemanasan global itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus kita lakukan gerakan bersama untuk mengantisipasinya. Nah, di sini fungsi dari lokasi-lokasi Proklim yang kita bina, para pegiat Proklim yang sudah melakukan aksinya di RW-RW binaan Bapak Ibu semua. Ya, next. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa Proklim itu dilaksanakan oleh kementerian? Jadi tujuannya itu memang yang pertama ada terus mendorong warga masyarakat, sebenarnya sih mendorong warga masyarakat dan terutama dari kita sendiri juga ya, dari kita pribadi, bahwa kita memang harus berbuat untuk mencegah dampak perubahan iklim. Kita lakukannya nggak usah mungkin kegiatan yang membutuhkan banyak biaya. Kita lakukan saja yang dari hal-hal yang kecil. Mungkin kalau ibu-ibu gitu ya, saya ini termasuk ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga nanti kita arahkan untuk mengelola sampah kita di rumah masing-masing. Ternyata dengan memilah sampah mana organik, mana anorganik itu sangat berdampak ya Bapak Ibu. Saya sendiri pun merasakan ketika hanya sampah residu yang keluar dari rumah saya itu 3 hari sekali belum bisa. Jadi petugas berbagai tinggal takutnya 3 hari sekali hanya yang residu aja. Karena yang organiknya itu ketika dipisah dan saya masukkan ke dalam komposter itu 50% sampah selesai di rumah saya. Ketika anorganik yang bernilai, terus ini tadi juga ya mungkin Bapak dan Ibu di depan yang apa namanya sudah dapat snack itu kita pilih boxnya mana, kemudian botol plastiknya mana, yang anorganik apa maksudnya yang residu dan organiknya mana, itu nanti akan sangat signifikan pengurangan sampahnya. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu saja dulu kita berbuat, dan Bapak dan Ibu pasti juga ini mulutnya nggak pernah ini ya, nggak pernah kering gitu ya, terutama Bapak Asapel nih yang setiap saat selalu mendampingi warga dalam sosialisasi untuk pengelolaan sampah, sosialisasi untuk bank sampah. Nah, karena memang inilah pekerjaan utama dari kita lingkungan hidup. Kemudian tujuan program yang lain itu adalah kepada itu ingin memberikan pengakuan. Jadi ketika warga sudah berbuat, apa sih yang kita berikan ke warga? Yang pertama sudah pasti pengakuannya Bapak dan Ibu. Untuk Proklim, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir kita rutin memberikan apresiasi, mulai dari Proklim tingkat kota, di wali kota, Proklim tingkat provinsi, di tingkat DKI ya, di tingkat provinsi DKI, dan Proklim nasional. Nah, ini kita berikan ada penghargaannya. Kemudian Proklim ini kalau dari kementerian juga diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi gubernur, kemudian wali kota itu nanti ada penghargaannya sendiri. Nah, nanti kalau Pak Camat otomatis ya Pak Kanto ketika kita memberikan penghargaan di tingkat kota kemarin dari Jakarta Timur, Pak Camat yang diundang, Pak Lurahnya yang diundang. Jadi mereka merasa dihargai, oh warga saya dapat penghargaan, dan ini yang akan lebih mendorong lagi, memotivasi lagi kepada perangkat-perangkat daerah. Nah, kemudian yang lainnya adalah juga di sini akan ada dukungan ya dalam rangka peningkatan kapasitasnya, dukungan dalam bentuk sarana prasarananya, yang tentu saja ini nanti kita anggarkan di APBD. Dan kami terus mendorong tidak hanya LH, tidak hanya dinas RK,
dianggarkan di APBD, tapi juga SKPD yang terkait, Dinas KPKP, Dinas SDA, Dinas Sumber Daya, Dinas Naker Transgi, itu ada anggaran dukungan untuk sarana dan prasarana Proklim. Nanti saya paparkan di newsbooknya. Ya, dan tentu saja ketika kita sudah memiliki lebih banyak lokasi Proklim, nanti akan bisa ditularkan kepada RW-RW yang lainnya. Fungsinya untuk penyebarluasan kegiatan Proklim. Next. Nah, yang menjadi sasaran dari Proklim itu adalah ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, dan ada juga pendukung yang lainnya, dunia usaha, NGO di sini ya, Bapak dan Ibu. Ini yang akan terus kami melakukan sosialisasi. Jadi seperti kalau seminggu yang lalu Pak Pendato juga nih yang jadi narasumbernya, itu kita berikan sosialisasi kepada masyarakat. Semua RW itu sudah kita undang lagi, mulai level kota, provinsi, nasional lestari, kami undang dan untuk mendapatkan penguatan lagi. Karena memang Proklim ini bukan lomba ya Bapak Ibu yang ketika sudah dapat penghargaan selesai, bubar, enggak. Tapi Proklim ini adalah gerakan masyarakat yang berkelanjutan. Ketika tahun ini dia udah dapat Proklim tingkat kota, tahun depan berarti kita dorong dia menjadi Proklim tingkat provinsi, tahun depannya lagi Proklim tingkat nasional. Nah, di sini jadi ada keberlanjutan. Nah, terus untuk menjaring Proklim tingkat kota ini seperti apa? Nah, inilah strategi yang mungkin sama-sama kita bisa sharing nanti. Karena sebenarnya untuk menjaring Proklim tingkat kota ini, Bapak dan Ibu Kasatpol nih yang akan sangat berperan. Ya, kalau saya selalu menyampaikan bahwa ketika RW tersebut sudah aktif bank sampahnya, karena setiap saat teman-teman pasti sudah sosialisasi ya untuk pembentukan bank sampah di RW. Ketika RW ini sudah aktif bank sampah, nanti akan dibantu dari Sudin Tamput, Sudin KPKP untuk menambah urban farming. Ketika dua itu udah jalan, yang lainnya pasti ada kepada Ibu. PHBS sudah pasti dikawal, Posyandu ada yang awal dari Puskesmas, dari Dinkes. Nah, jadi modalnya itu dulu. Ketika pengelolaan sampahnya udah jalan, tambah urban farming, dorong dia menjadi lokasi Proklim tingkat kota. Next, dorong lagi jadi Proklim tingkat provinsi. Jadi itu setiap tahun tepatnya. Tapi dari asalnya adalah dari RW tersebut sudah mengelola sampahnya melalui pengaktifan BPS RW, melalui pembentukan bank sampah. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Ini sosialisasi ini emang tidak boleh berhenti. Tidak hanya juga pertemuannya lewat Zoom, pertemuannya tatap muka seperti ini, tapi juga akan ada pendampingan yang terus kita lakukan kepada warga. Nah, dari sisi pemerintah saat ini dari Kementerian LH sudah turun surat untuk pengusulan lokasi Proklim. Suratnya sudah kami turunkan ke wali kota. Nah, wali kota pasti udah nagih nih, udah nagih ke Sudin mana lokasi yang mau diusulin tahun ini untuk Proklim nasional. Ya, teman-teman Sudin pasti nagih lagi nanti ke Bapak Ibu Kasatpol mana RW-RW yang mau dinaikin jadi nasional. Nah, ini fungsinya pemerintah. Ya, kenapa kami mintanya ke wali kota untuk pengusulan lokasi Proklim? Karena ketika Pak Wali yang menyampaikan surat usulan RW, nanti yang bekerja nggak cuma teman-teman dari Sudin LH, nggak cuma dari Satpol LH, tapi nanti biasanya dikumpulkan oleh Pak Seko atau oleh Pak Asbang ya di tingkat kota. Nanti yang dikumpulin nggak cuma Sudin LH aja, tapi ada Sudin Komtinfotik, ada Sudin KPKP, ada Sudin Taman, ada Sudin SDA, lengkap. Nah, nanti kita bersama-sama akan mendampingi lokasi tersebut untuk disiapkan, diusulkan ke tingkat nasional. Ya, next. Nah, ini manfaat lokasi Proklim. Ya, tentu saja manfaat terbesar yang akan dirasakan itu adalah bagi lokasi itu sendiri ya, tingkat kenyamanannya warga, tingkat kesejahteraannya warga itu akan berdampak langsung dari sebuah lokasi Proklim. Next. Nah, ini payung hukumnya. Payung hukum dari Proklim kalau dari kementerian ada dua ya Bapak Ibu. Nanti
untuk lebih mendetailkan, mungkin dari SKPD yang terkait ya, kalau misalkan terjadi pergantian, kalau dari Sudin, dari Sampel sih, insya Allah ini sudah mungkin sudah punya ya, ada P84 2016, ada P4 2021, ini pedoman dari Kementerian KH. Kemudian kalau di kita sendiri ini yang terbaru, ada Instruksi nomor 9 2024. Nah, jadi poin saya di sini nih nanti. Kalau materi yang lain nanti ada Pak Nur Sobar sama Pak Sundarto. Silahkan dibuka instruknya. Next. Nah, ini kurang kelihatan ya. Ya, mungkin saya bacakan secara keseluruhan ya Bapak dan Ibu. Intinya adalah di Disbud tahun 2024 ini kita melibatkan ada beberapa asisten. Di sini selain asisten pembangunan dan lingkungan hidup, nanti ada juga asisten Kesra. Karena ada beberapa biro yang kita libatkan. Di sini untuk asisten Kesra ada tugasnya, terutama untuk tugas koordinasi, karena dinas-dinas yang terkait. Kesra itu kayak dinas kesehatan ya, dinas kesehatan masuk di Kesra ya. Kemudian dinas perekonomian dan keuangan itu nanti akan membawahi, asisten perekonomian keuangan akan membawahi dinas yang terkait. Jadi nanti koordinasinya oleh para asisten ini. Dan tentu saja ada asisten PLH. Di bawah asisten PLH ini ada kita, dinas LH, ada dinas KPKP, ada dinas Tamput, dinas SDA. Nah, jadi ini asistennya terlibat sebagai koordinator yang akan melaporkan ke gubernur. Kemudian untuk Bapeda juga kita libatkan kepada Ibu, ini untuk menjamin penganggaran. Jadi bagi teman-teman dari SKPD, silahkan dianggarkan untuk mendukung RW-RW lokasi Kopling. Karena kita sudah ada payung hukumnya, jadi ini insya Allah nggak akan ditolak oleh Bapeda. Ketika dasarnya Bapak Ibu untuk menganggarkan sarana dan prasarana itu ada untuk mendukung Kopling, ini akan menjadi prioritasnya Bapeda. Kemudian ini di sini juga ada Pak Wali Kota ya. Kalau ada Wali Kota nanti berarti ada camat, ada lurah. Ini nanti ada tugas-tugasnya tersendiri. Tentu saja Pak Wali Kota ini tugasnya nanti adalah untuk pengusulan lokasi Kopling. Termasuk Pak Bupati ya, Pak Wali Kota dan Bupati. Nah, kemudian dinas lain yang terlibat tadi selain dinas lingkungan hidup, dinas KPKP, dinas Tambut, dinas kesehatan, dinas sumber daya air, next. Juga dinas Nata Transdi, dinas ini yang baru Bapak dan Ibu. Yang baru itu adalah dinas pariwisata ekonomi kreatif izin. Ada perwakilan dari dinas pariwisata ekonomi kreatif. Ya, terima kasih Bapak. Untuk dinas pariwisata ekonomi kreatif ini tugasnya adalah yang pertama melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan kepariwisataan pada lokasi Kopling. Yang kedua, memberikan dukungan data dan informasi serta pengembangan kepariwisataan pada lokasi Kopling, terutama terhadap lokasi Kopling yang telah mendapat penghargaan. Kemudian memfasilitasi sarana dan prasarana. Ya, jadi silakan Bapak nanti menganggarkan, mungkin nggak tahu ya udah masuk belum di Ranwal 2026-nya, karena kita sudah mulai mengusulkan sekarang. Nah, jadi ini Pak, kenapa Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif ini kami masukkan sebagai pembina Kopling? Karena ternyata banyak lokasi Kopling juga Pak yang diusulkan sebagai desa wisata dari Kementerian Pariwisata ya. Contohnya RW 03 CPT, kalau tempat Pak Nur Soba RW 05 sudah diusulkan juga. Silahkan Bapak, kita sama-sama. Bapak bisa memilih dari RW-RW Kopling yang sudah ada untuk sama-sama kita garap. Mungkin untuk pengusahaan desa wisata, mungkin untuk kegiatan yang lain. Karena kita sama-sama memang sebagai pembina Kopling. Nah, kemudian untuk Diskokin ini tugasnya adalah untuk menyiapkan sosialisasinya, video-video RW-RW Kopling. Kalau di tingkat kota, alhamdulillah di tingkat kota ya Pak Kamto dari Sudin Kominfotik Wali Kota biasanya kita dibantu untuk menyiapkan video ketika pengusulan lokasi Kopling baik ketika provinsi maupun ketika nasional. Video ini Bapak dan Ibu ternyata sangat berguna juga ketika CSR ada yang pengen bantu lokasi Kopling. Dengan adanya video ini mereka
cepat terinformasinya. Makanya kami juga sangat mendorong Bapak dan Ibu terus libatkan studi kominfotik di tingkat kota untuk membantu menggarap video-video RW Proklimnya. Silakan mulai dari RW Proklim tingkat kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Lalu untuk yang kedua adalah dinas Nakatrasgi. Nah, Nakatrasgi ini yang di USUM yang lama juga sudah masuk. Kalau Nakatrasgi itu tugasnya adalah pendampingan ya terkait dengan energi terbarukan di lokasi Proklim. Next. Ini juga baru Bapak dan Ibu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman. Izin ada dari perwakilan Dinas Perumahan? Belum ya? Ya. Dinas Perumahan ini karena ternyata memang banyak rusun-rusun kita yang juga itu bisa dihitung jadi satu RW. Nah, rusun, kalau rusun itu kan lebih gampang ya, koordinasinya tinggal lewat kepala rusun. Nah, makanya di sini kita libatkan Dinas Perumahan Rakyat sebagai pembina Proklim. Kemudian ini Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, izin siap. Dari Biro Pembangunan Lingkungan Hidup, izin ada yang hadir mewakili tempatnya Bu Ati. Belum ya, Bu Ati tulis belum ya. Ya, ini lebih kepada fungsi koordinasi di tingkat provinsi. Nanti yang akan nagih nih ke SKPD yang terkait biasanya dari biro. Lalu ada Biro Kesos. Biro Kesos ini nanti dia akan koordinasi ke SKPD di bawah binaannya Biro Kesos termasuk Dinas Kesehatan. Kemudian Biro Keuangan, Biro Perekonomian dan Keuangan ini juga nanti koordinasi kepada SKPD pembina Proklim yang ada di bawah Biro Perekonomian Keuangan ini. Lalu untuk camat dan lurah nanti fungsi tugas dan fungsinya adalah untuk mengusulkan. Jadi nanti Pak Kasatpol, Bu Kasatpol bisa menyampaikan tugasnya Pak Camat dan tugasnya Pak Lurah itu adalah dalam rangka mengusulkan ke wali kota mana lokasi-lokasi yang diusulkan untuk menerima penghargaan tahun ini. Ya, dan tentu saja Pak Camat dan Pak Lurah ini nanti akan langsung membina kepada RW-RW Proklim. Yang selama ini alhamdulillah ini juga sudah berjalan ya. Nanti mungkin salah satu kasatpol ya yang yang dianggap sudah aktif kerjasama dengan Pak Camat dan Pak Lurahnya, mohon izin nanti salah satu saya minta untuk sharing pengalamannya. Lanjut. Ini aktivitas Proklim. Untuk aktivitas Proklim intinya sih Bapak dan Ibu ada 3 hal yang menjadi keunggulan. Nah ini kalau untuk teman-teman dari Sudin dan Sampel mungkin juga sudah paham ya, ada aksi adaptasi, ada aksi mitigasi dan ada lembaga. Mungkin ini lebih kepada teman-teman dari SKPD yang terkait. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Atau kan saya ini deh Mbak Eda, kita ada souvenir ya, bagi yang bisa jawab pertanyaan ya. Mas Iki dihilangin dulu ini. Nanti saya kepengen ada yang bisa jawab ya. Aksi adaptasi itu apa, mitigasi apa, kelembagaan itu apa. Boleh tunjuk tangan. Nanti ada souvenir yang akan diberikan oleh Mbak Enda. Yang pertama, untuk apa sih pengertiannya adaptasi perubahan iklim? Silakan Bapak Ibu. Boleh nyontek. Ya, silakan. Izin. Terima kasih untuk Bu Ismanto dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah. Oh iya, ini juga baru nih, baru masuk di ISBUP ya Pak? Oh baru ya Bu, baru masuk. Ya. Informasi terkait dengan tersebut yang berkaitan apa perannya di kegiatan Proklim ini. Iya, nanti saya sampaikan. Baik. Ya. Jawaban pertanyaannya, apa sih meningkatkan kemampuan bertujuan bahwa menghadapi perubahan iklim untuk meminimal resiko yang akan terjadi di akan datang. Itu dulu Ibu. Jawabannya betul. Ya, silakan. Hadiahnya silakan dioper. Ya, terima kasih Bapak dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan, UKM, Koperasi dan UKM dapat di Sperindak Koperasi UKM panjang ini memang nama dinasnya. Iya. Itu satu yang nanti kita breakdown lagi ya pengertian dari adaptasi. Intinya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan iklim. Sekarang pengertian dari mitigasi perubahan iklim. Ya silakan Ibu dari Dinas KPKP. Boleh. Ya, mitigasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengurangi risiko perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, pengurangan emisi gas rumah kaca. Betul. Ya, terima kasih Bu Gusmeta. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaannya ketiga, apa sih kelembagaan pendukung mitigasi adaptasi ini untuk Sapel? Bapak Ibu Kasapel, silakan. Ini kesempatannya khusus untuk Bapak Ibu Kasapel. Coba untuk menjawabnya. Ya, jadi menurut kami artinya gini, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program kampung iklim. Bagaimana masyarakat berubah ya untuk melakukan kegiatan penataan lingkungan itu sendiri. Nah, nanti dibantu oleh SKPD terkait ya, yang memang nanti berdasarkan gubernur ya, lembaga mana yang nanti akan membantu terkait dengan program ini. Tetapi yang pasti masyarakat berbuat dahulu ya, modal untuk melakukan kegiatan di program lingkungan itu sendiri. Ya, sama lagi pertanyaannya supaya ini nih Pak lebih detail. Lembaga apa yang boleh diusulkan sebagai kelembagaannya di RW Proklin? Lembaga apa yang boleh diusulkan? Kan banyak lembaga yang di tingkat RW ya, macam-macam ya. Lembaga yang kita bina sendiri ada apa? Nggak boleh RW-nya, nggak boleh misalkan RW 0, misalkan RW 03 Gambir gitu, nggak boleh kelembagaan RW-nya yang kita usulkan sebagai lembaga Proklin. Tapi ada kelembagaan tersendiri yang lain, apa asal ya kita uji ini kayak ujian. Mungkin CSK dulu. Bukan. Kurang tepat nih. Waduh, kurang tepat mungkin kalau ya panggung aja bisa ya kelembagaan di tingkat RW yang akan mengawal aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mungkin peduli lingkungan barangkali Bu. Kalau peduli lingkungan itu di tingkat kecamatan. Ya, formalkan di tingkat kecamatan. Yang di tingkat RW mana? Apa? BPS mungkin. Apa? BPS RW. Bisa. BPS RW. Nilainya itu 40% dari total nilai di lokasi Proklin. Kan kalau mitigasi itu nilainya 25%, adaptasi itu nilainya 30%, kelembagaan ini nilainya 40%. Jadi itulah kelebihannya sebuah lokasi Proklin. Ada lembaga yang mengawal. Kalau sekarang teman-teman di Sudin biasanya minta RW itu untuk bikin Pokja Proklin tersendiri ya Pak Anto. Ada Pokja Proklin. Jadi selain ada BPS RW, ada bank sampah, ada juga Pokja Proklin. SK Pokja Proklin ini biasanya dikeluarkan oleh lurah, sama seperti SK bank sampah itu dikeluarkan sama lurah. Gitu. Nah, jadi ini mungkin untuk gambaran bagi Bapak Ibu dan dari SKPD. Kelebihan lain dari sebuah lokasi Proklin itu adalah adanya pegiat lingkungan. Pasti ada pegiat lingkungannya di situ. Kalau nggak ada pegiat lingkungannya, kami nggak akan pernah bisa berani mengusulkan RW itu sebagai RW Proklin. Makanya Bapak dan Ibu, Proklin itu kita nggak bisa dari top down. Pak Wali Kota asal muncul aja, ini capcip RW-nya ini. Pak Lurah juga asal-asalan aja, udah RW yang mana aja, nggak bisa. RW-nya itu harus ada pegiat lingkungannya, harus ada beberapa tokoh. Ya kalau beberapa sih alhamdulillah ya Pak Lurus ya. Kalau enggak minimal satu ya. Nah termasuk kayak Pak Lurus, beliau ini ketua RW juga, pegiat lingkungannya juga. Nah idealnya kayak gini. Karena biasanya ketika tokoh itu bukan RW,
Darto akan banyak cerita realitas di lapangannya seperti apa, tantangan dan kendalanya seperti apa. Ya, next lanjut. Adaptasi mitigasi kelembagaan, di adaptasi next, di adaptasi itu apa saja? Ini ya Bapak Ibu, nanti Pak Nurus akan cerita nih di lokasi beliau bagaimana warganya beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama melakukan pengendalian kekeringan banjir dan longsor, kemudian ada kegiatan urban farming untuk peningkatan ketahanan pangan, ada kegiatan pengendalian penyakit perubahan iklim. Nah ini pengendalian penyakit perubahan iklim ini nanti kami biasanya di lokasi Proklin Bapak Ibu Kasapa akan banyak dibantu dari puskesmas ya, puskesmas dan kelurahan. Kemudian untuk peningkatan ketahanan pangan ini tentu saja dari Sudin KPKP dan juga mungkin Sampol ya, Sampol KPKP di tingkat kecamatan. Pengendalian kekeringan banjir dan longsor ini nanti dari teman-teman SDA. Nah ini aksi-aksi yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nurus. Kemudian untuk adaptasi, ini next sekarang mitigasi. Nah apa yang dimaksud dengan mitigasi? Tadi Bu Gus sudah menyampaikan, Bu Gus Neta sampaikan bahwa itu adalah upaya untuk menurunkan emisi GRK. Nah apa saja? Ada pengolahan sampah dan limbah. Ya ini core-nya kita ya, core-nya teman-teman Sampol nih, teman-teman Sudin dan Dinas Data, bahwa kita adalah untuk pengolahan sampah. Tapi limbah cairnya ini nanti core-nya teman-teman SDA izin. Jadi ketika di lokasi Proklin itu ada biogas, ya ada IPA komunal, nah itu nanti ada di bawah teman-teman SDA. Kemudian penggunaan energi baru terbarukan. Nah ini tadi teman-teman dari Naker Transgi tadi belum ada ya. Sudah ada yang hadir Naker Transgi. Kemudian untuk penanganan lahan pertanian kerja emisi. Nah ini tempat Bu Seta. Peningkatan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi ini juga masih RTH, ruang terbuka hijau. Ini Dinas KPKP dan Dinas Tampung. Ada pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Kasapol ini nanti akan banyak ditanya, termasuk teman-teman Sudin. Kalau di kita ini boleh dikosongin aja ya, karena ini kebakaran hutan di DKI Jakarta. Walaupun kita punya hutan kota, tapi nggak ada lah istilahnya kebakaran hutan kota di DKI Jakarta gitu ya. Nah jadi ini nanti formnya ini bisa dikosongin aja. Karena beberapa kali kami diingatkan oleh kementerian, Bu ini nggak termasuk kebakaran di rumah warga ya Bu, beda antara kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran yang kita alami di DKI. Kan kita sering konslet listrik di rumah padat penduduk, nah itu nggak termasuk di kebakaran hutan dan lahan. Jadi form ini izin ya Mas Wahyu, nanti teman-teman boleh dikosongin aja kebakaran hutan dan lahan. Ya, next. Nah ini kelembagaan masyarakat untuk mendukung Proklin. Nanti Pak Darto ini akan bisa banyak cerita. Saya skip saja. Mungkin saya masuk ke slide timeline saja Mas Iki. Nah ini Bapak dan Ibu, ini setiap tahun di awal tahun sengaja kami kumpulkan kepada Ibu semua karena memang kita punya PR setiap tahun. Tahun ini surat dari kementerian sudah turun minta untuk diusulkan Proklin nasional. Kami sudah bersurat di Februari ini untuk menggarap Proklin nasional. Dalam waktu dekat kami juga akan menurunkan teman-teman surveyor yang izin teman-teman Sudin nih, nanti akan ada surveyor Bapani dari Dinas LH yang akan mendampingi usulan RW Proklin dari wali kota. Nanti mohon izin ya Pak Kasatpol, mereka akan turun ke lokasi-lokasi Proklin untuk menggali lagi data adaptasi mitigasi kelembagaan supaya skornya itu bisa mencapai 80. Ini di bulan Februari. Nah, kemudian perlu kami sampaikan biasanya Verlap dari Kementerian LH. Verlap ini biasanya nanti didampingi ya dari usul wali kota ya. Nah, ini di Juni 2025. Ya. Kemudian setelah nasional selesai, kita akan garap lagi untuk Proklin tingkat provinsi. Kami akan mulai di Mei. Siap-siap lagi ya teman-teman, Bapak Ibu Kasatpol, kita cari lagi lokasi Proklin yang akan menerima penghargaan tingkat provinsi. Nah ini di bulan Agustus Verlapnya.
karena apresiasi tahun ini insya Allah kita laksanakan di bulan Oktober. Nah, kita udah punya Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur yang baru. Pak Wakil Gubernurnya Rano Karno, itu juga aktor proklim ya Pak Mudarto. Nah, jadi kita harapkan beliau nanti yang akan menyampaikan penghargaan itu kepada warga Bapak dan Ibu. Ini Februari di bulan Agustus, apresiasi di bulan Oktober. Nah, kalau kami sampai dinas LH selesai nih, tapi teman-teman dari Sudin akan ada lagi apresiasi di tingkat kota. Alhamdulillah tahun kemarin saya juga diundang oleh Jakarta Timur, oleh Jakarta Selatan ketika pemberian penghargaan oleh wali kota. Untuk Jakarta Utara yang tahun kemarin belum ya. Untuk Jakarta Pusat tahun kemarin sudah ada belum ya? Karena Jakarta Pusat tahun kemarin belum ya. Utara belum, Pusat belum, Barat juga kayaknya belum ada ya. Nah, sebenarnya itu kami dorong ya Bapak dan Ibu, teman-teman Sudin supaya bisa koordinasi dengan bagian PLH, karena ternyata ketika warga itu diundang mendapatkan penghargaan dari Pak Wali Kota, itu tuh kebanggaan bagi Pak Camat dan Pak Lurahnya. Nah, disitulah akan memudahkan tugasnya kita nih Bapak Ibu Kasatpol, ketika Pak Camat sama Pak Lurah sudah ada perhatian kepada RW Proklim, itu memudahkan tugas Bapak dan Ibu untuk terus memberikan motivasi semangat kepada RW Proklim. Makanya di rangkual rencana anggaran 2026 kami pun sudah memasukkan apresiasi, dan kami dorong teman-teman Sudin untuk juga ikut menganggarkan apresiasi di tingkat kota. Next, mungkin lebih ke ini aja, lokasi Proklim saja Mas Iki. Ini capaian kita Bapak dan Ibu. Capaian total di tahun 2024 RW kita ada 372 RW. 372 ini sudah mulai dari semua level kota, level provinsi, utama, dan lestari. Jakarta Barat paling banyak nih, ya. Dari segi jumlahnya paling banyak, tapi dari segi keaktifannya ini yang menjadi PR ya bagi Bapak dan Ibu di Jakarta Barat. Ini tercatat datanya di kami ada 116 RW. RW-nya mana saja ada datanya di kami. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti butuh RW mana saja yang termasuk RW Proklim di wilayahnya masing-masing, ada datanya dari dinas. Jakarta Pusat 82 RW, Utara 61 RW, Selatan 24, tapi Selatan ini udah nambah. Izin ya Pak Ari, ini udah nambah. Pak Ari kemarin kan banyak ya Pak Latif, kemarin Jakarta Selatan banyak memberikan penghargaan untuk tingkat kota. Ini belum tercatat datanya di kami yang tingkat kota. Jadi ini udah nambah ke 24. Jakarta Timur 80, ini pun sudah nambah nih dengan tingkat kota yang kemarin. Dan Pulau Seribu itu ada 9 RW, sehingga total baru 372. Alhamdulillah 372. Tapi perjalanan kita kan kepengennya semua RW itu bisa menjadi RW Proklim. RW kita ada berapa ya? 2.743. Jadi ya baru sekitar 13% dari total RW-nya DKI. Lanjut, ini Bapak dan Ibu yang mendapatkan apresiasi tahun 2024. Ada apresiasi Proklim utama yang kita terima dari kementerian, dari menteri. Di Jakarta Pusat ada 3 RW tahun kemarin. Di Jakarta Utara ada 6, alhamdulillah Jakarta Utara paling banyak nih usulannya. Jakarta Barat ada 2 RW. Jakarta Timur ada 4 RW. Jakarta Selatan tahun kemarin hanya 1 RW. Mudah-mudahan tahun ini bisa nambah, karena memang Selatan menggeraknya dari kota dulu, lalu ke provinsi dan baru ke nasional. Kemudian untuk Pulau Seribu 1. Next, alhamdulillah juga Bapak dan Ibu, di DKI Jakarta kita sudah punya RW Proklim Lestari. Ini Proklim Lestari tahun 2024 diraih oleh Pulau Seribu. Pulau Seribu ada nggak ya dari Sudin? Nggak ada ya dari Sudin. Ya, jadi kemarin dari lokasinya Ibu Maharian di Pulau Pramuka. Kemudian yang sudah punya Proklim itu baru 3 wilayah. Selain Pulau Seribu ada Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sudah punya 2
RW berapa? Jakarta Pusat? RW 03 Cempaka Putih Timur dan RW 06 Kebon Kosong. Jakarta Selatan alhamdulillah punya satu RW berapa Mas Iza? 03 Rawajati. Jakarta Timur menyusul insya Allah ya, tahun ini lagi semangat menggarap 2 RW calon, 2 atau 3 Pak? 2 RW calon lestari. RW 01 Pondok Bambu pamit, RW 01 Pondok Bambu dan RW 06 UKS tempat yang pamit ya. Nah kemudian kalau Jakarta Barat belum, ditunggu ya. Jakarta Utara insya Allah tahun ini Jakarta Barat belum punya lestari, tapi tahun ini akan diusulkan juga RW 01 Sunter Jaya. Kalau RW 01 Sunter Jaya insya Allah persiapannya pun sudah matang nih, dibandingin 2 RW yang lain. Jakarta Timur mungkin masih tetap kerja keras ya sebelum dia dari pengusulan ya. Itu gambarnya ya Bapak dan Ibu. Nah mungkin saya terakhir saja Mas Iki. Ini yang tingkat media, ini yang diberikan penghargaan oleh Gubernur. Next. Nah ini mungkin ya Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan tantangan yang kita hadapi ketika menggarap RW Proklim. Yang pertama adalah karena memang Proklim ini sifatnya tidak bisa top down, jadi memang kita ini mencari bibit-bibit dan gampang-gampang susah gitu ya mencari bibit-bibit ini. Sebenarnya mungkin ada banyak tapi belum ketemu nih sama Bapak dan Ibu Mas Sampol, sehingga belum ketemu juga oleh teman-teman Sudin gitu. Nah disinilah makanya kita tetap harus terus berkoordinasi dengan perangkat daerah, dengan camat, dengan lurah, dengan sudin-sudin yang terkait untuk bisa menemukan RW-RW baru untuk diusulkan menjadi RW Proklim. Jadi tantangannya itu adalah memang menemukan pegiat-pegiat Proklim. Kemudian yang kedua adalah adanya anggaran yang terbatas. Nah, alhamdulillah di 2025 2026 anggaran Proklim kita sudah disetujui oleh Bapeda 2000, walaupun ada Impres nomor 1 2025 efisiensi Bapak dan Ibu. Tapi kami berharap karena memang ini sesuatu yang sudah rutin kita laksanakan, kami berharap mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu tidak menjadikan ini sebagai kendala. Kalau di Dinas LH terus terang aja untuk rapat makan minum rapat itu diefisiensi, tapi makan minum lapangannya masih aman. Dan saya harapkan juga di Sudin hal ini sama, sehingga kegiatan sosialisasi pendampingan tetap bisa kita laksanakan, harusnya tetap bisa. Nah kemudian strategi kita adalah kalau dari dinas kami terus melalui KSBB, kita punya KSBB lingkungan hidup yang pertemuannya rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kami akan mengumpulkan NGO, universitas dan CSR untuk bisa kita arahkan ke lokasi-lokasi Proklim ini. Kemarin kami ada permintaan dari Jasa Harja dan mereka pengen mendampingi Proklim. Nah karena di timur itu belum ada pendampingan, jadi saya arahkan ke tempatnya Pak Amit di RW 06 UKS ya, Jasa Harja ya Pak Amit. Ya walaupun nggak besar ya Pak Amit, tapi alhamdulillah ternyata ini jadi booster buat warga. Sedikit-sedikit tapi ada sarpras yang diberikan untuk mendukung kegiatan mereka. Ternyata ini sangat bermanfaat. Nah ini yang kami harapkan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dari SKPD bisa juga memprioritaskan RW-RW Proklim ini untuk diberikan pendampingan, baik dalam bentuk edukasi, baik dalam bentuk sarana dan prasarana. Dan tentu saja kita Bapak dan Ibu yang Sudin Satpol terus berusaha untuk menemukan nih mitra-mitra baru untuk kita arahkan ke lokasi-lokasi Proklim. Kita sama-sama ya, dari dinas pun kami tetap akan berusaha dan kami akan distribusikan ke lokasi Bapak dan Ibu jika memang biasanya mereka mintanya yang giring satu. Ketika memang yang memberikan itu Honda motor misalkan, pasti dia mintanya giring Jakarta Utara dan mungkin di Tanjung Priuk ya lebih tepatnya. Ya seperti itu. Ya mungkin demikian dari saya.